Bantuan dana PKH yang digelontorkan pemerintah pusat setiap per triwulan dan disalurkan ke masing-masing nomor rekening keluarga penerima manfaat kini menuai persoalan. Pasalnya bantuan PKH tersebut diduga disunat oknum ketua kelompok sebesar 50 hingga 100 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat. Kamu sering merasa dikelabui ketua kelompok, mungkin sering merasa dikorupsi, dipajaki, atau bantuannya mungkin sering dipotong. Nah, simak terus video ini. Ada saja masalah dalam proses bisnis program Keluarga Harapan, seperti oknum ketua kelompok yang sering malak, korupsi, majak, dan berujung anggota PKH yang jadi korban. Dan yang lebih parahnya, anggota PKH tidak tahu mengadu kemana. Namun sebelum kita lanjut, untuk kamu yang suka informasi seputar bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasinya di mana, karena banyak channel yang tidak jelas membahas tentang bantuan sosial. Jangan panik, karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z, seperti informasi tentang PKH, BPNT, KIS, KIP kuliah, BLT maupun bantuan UMKM sudah kita bahas pada channel ini. Untuk yang baru gabung atau sudah bolak-balik sana sini dan belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nah, karena kalian juga punya hak untuk memberikan like, share informasi ini ke teman-teman yang lain agar informasi ini bisa sampai ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke sahabat sosial, berikut tipe-tipe ketua kelompok dalam program Keluarga Harapan. Yang pertama, ketua kelompok rasa pendamping. Nah, pasti banyak yang pernah mengalami ini. Ada ketua kelompok yang serasa pendamping. Semua ucapan dan tindakan itu harus didengarkan, sampai-sampai ada yang mengancam untuk mengeluarkan anggotanya. Ada juga ketua kelompok yang mengumpulkan kartu anggotanya. Nah, ini perlu saya ingatkan karena ini tindakan yang sangat berbahaya. Saya ingatkan kepada sahabat sosial sekalian, jangan pernah coba-coba hal ini, karena akan ada sanksi berat untuk para pelaku yang mengumpulkan kartu. Baik itu anggota PKH yang memberikan kartunya ataupun ketua kelompok yang memungut kartu anggotanya. Sanksinya ini bisa saja dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Karena banyak juga ini yang terjadi, ingin membantu supaya lebih memudahkan, tapi ternyata itu mencelakai diri sendiri. Ketua kelompok hati-hati dalam bertindak, jangan ambil inisiatif sendiri. Kan ada juga itu ketua kelompok yang sering ambil inisiatif sendiri, kadang minta iuran lebih atau kadang langsung potong iuran anggotanya. Yang kedua, ketua kelompok acuh tak acuh. Nah, ini ketua kelompok yang seperti ini tidak sedikit kita dapatkan di lapangan. Ketika ditanya atau dimintai data sama pendampingnya, cueknya minta ampun, bahkan tidak memperhatikan anggotanya. Namun ketika minta iuran anggota, nah rajinnya Pak minta ampun, bahkan seperti rentenir. Nah, salah satu perlu sahabat sosial ketahui, salah satu penyebab tidak termutakhirkannya data, apalagi di masa pandemi ini kan banyak pendamping yang tidak bisa sampai turun lapangan. Akhirnya terkendala pada saat pemutakhiran data. Hanya ketua kelompok yang bisa diandalkan dan bisa membantu. Apalagi kalau dapat ketua kelompok yang cuek, ini berimbas kepada bantuan sahabat sosial. Bisa kurang karena tidak termutakhirkan. Yang ketiga, ketua kelompok yang teraniaya. Nah, ini kebalikan dari ketua kelompok yang rasa pendamping. Banyak juga ketua kelompok yang teraniaya sama anggotanya. Dituduh korupsi lah, dituduh kurang perhatian lah, dituduh pangkas bantuan anggota, pokoknya dituduh sumber masalah. Saya kadang kesian lihat ketua kelompok yang seperti ini. Pada saat pertemuan kelompok diprotes karena tidak ada disiapkan mungkin seperti snack. Itulah padahal pas minta iuran dicuekin sama anggotanya. Kesian tidak? Yang lebih parahnya terima bantuan hanya 75.000 karena hanya punya kategori anak SD. Habis dipakai bolak-balik dan ini beli bensin atau beli pulsa.
Nah, ini untuk ibu-ibu penerima PKH, tolong diperhatikan ketua kelompoknya. Kalau ada rezeki lebih mungkin kasihlah tambah-tambahan. Semoga saja Pak Menteri menonton video ini, siapa tahu kalau ada appreciation day nanti bisa ikutkan kategori ketua kelompok terbaik begitu. Oke, yang keempat, yang terakhir, ketua kelompok siap siaga. Ini yang terakhir nih, ketua kelompok teladan ini. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Tidak banyak ketua kelompok yang bisa seperti ini. Lengkap mulai dari A sampai Z. Setiap ditelepon siaga, kalau dimintai data lengkap, seperti misalnya fotokopi KK, pasti ada yang disimpan. Jadi pada saat dibutuhkan langsung ada. Nah, catatan pemasukan, pengeluaran iuran kelompok, anggotanya yang tidak hadir diingatkan, nomor pesertanya, komponennya, itu pasti dihafal. Karena kan ada juga itu ketua kelompok bahkan anggotanya saja tidak kenal. Parah tidak? Nah, ketua kelompok ini kalau ditanya nama-nama anggotanya kadang lebih hafal dibanding pendampingnya. Nah, dari tadi Oke. Dari tadi saya bahas masalah iuran anggota ini. Jadi di lapangan atau dalam setiap kelompok itu biasanya ada iuran kelompok. Jadi bukan potongan atau untuk pendamping. Biasanya ini dituduh pendamping. Karena biasanya ada juga yang mengira kalau iuran itu dikasih pendampingnya atau untuk gaji ketua kelompok. Padahal tidak begitu sama sekali. Pendamping itu tidak boleh potong-potong bantuan anggota PKH. Ketua kelompok itu tidak ada gaji atau ada uang terima kasih. Nah, terus untuk apa iuran anggota? Nah, ini perlu saya luruskan. Ini untuk membantu ketua kelompok seperti biaya konsumsi pada saat pertemuan kelompok misalnya. Kan tidak enak juga itu pada saat pertemuan kelompok tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada konsumsi. Apalagi kalau orang Bugis nih. Kalau ada yang kunjungi atau ada acara kumpul-kumpul, gengsi dong kalau tidak ada kue. Nah, yang disuguhi. Nah, iuran ini biasanya dipakai untuk biaya seperti itu. Biaya bensin, biaya pulsa. Nah, coba bayangkan, ketua kelompok punya anggota 20 orang, terus iurannya 3.000 per orang. Kebayang tidak? Ada iuran 3.000, jadi kalau 20 orang kan 60.000. Ini mau dibelikan pulsa, mau dibelikan bensin. Ini juga dipakai untuk konsumsi pertemuan kelompok. Bayangkan coba 60.000. Betapa kasihannya ketua kelompok ini. Pas pertemuan kelompok anggotanya cuma disuguhi jalan kote. Tahu jalan kote kan itu yang seperti ini. Cuman dikasih minum sarapba. Pas penyaluran cuma dapat 75.000. Nah, sahabat sosial, karena jangan sampai ada yang berpikiran negatif tentang iuran ini. Tidak ada patokan bahwa iuran ketua kelompok harus segini. Itu semuanya tergantung kesepakatan kelompok. Mau 3.000, mau 5.000, mau 10.000. Yang penting tidak memberatkan. Apalagi ini kembalinya untuk kita juga. Cuma terkadang ada oknum ketua kelompok juga yang minta lebih dengan banyak alasan. Katanya untuk ini, untuk itu. Bahkan ada yang jual-jual nama pendampingnya tanpa sepengetahuan pendamping. Nah, kalau dapat yang seperti ini, kalau menurut ibu-ibu sudah mengada-ada, jangan didengarkan. Silakan langsung dilaporkan ke pendampingnya kalau ada masalah. Ketua kelompok juga sama statusnya dengan sahabat sosial sekalian. Jadi tidak perlu takut sama ketua kelompok. Cuma mungkin lebih kenal dengan pendamping karena interaksinya itu lebih sering. Ini juga untuk membantu sahabat sosial sekalian. Ada baiknya, ada buruknya, yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tadi 4 macam tipe-tipe ketua kelompok dalam program Keluarga Harapan. Mungkin masih banyak tipe-tipe yang lain. Coba ditulis dalam kolom komentar apa saja kendalanya. Mungkin ada masalah-masalah dalam kelompoknya. Sebenarnya itu bisa diselesaikan sama pendamping. Tapi mungkin ada yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Cukup itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kita lanjut ke